Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih di pertemuan ini melanjutkan pembahasan kana. Kemarin kita sudah masuk di pembahasan yang kedua dari temannya kana, yang beramal dengan syarat diawali oleh penafian atau yang serupa dengannya. Diawali oleh penafian atau yang serupa dengannya. Kita sudah ambil contoh kemarin paling terakhir ya, terkait dengan i'rabnya mazala zaidun tawilan. Sekarang wa mithalun nafi minat tanzili. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa mithalun nafi minat tanzili. Contoh penafian di dalam Al-Quran. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wala yazaluna mukhtalifina. Lihat, wala yazaluna mukhtalifina. La nafi. Yazalun fi'il mudhari dari zala. Marfu li tajarrudihanin nasib wal jazim wa alamat rafihi al-thubutun nun. Wawunya itu, waw itu adalah isimnya yazal. Paham kan? Yazaluna. Wawunya itu adalah apa? Dhamir muttasil fi mahalli rafin isim yazalu. Mukhtalifin apanya? Khobarnya. Maka belum bilang fal waw ismuha wa mukhtalifin khobaruha. Jelas berarti? Selesai nafi. Sekarang beliau ingin jelaskan apa itu yang menyerupai nafi. Kan kemarin diawali oleh penafian. Dan itu buku dasar kita kasih tahu diawali oleh penafian. Kemudian ada juga yang diawali oleh shibun nafi. Siapa? Wal muradu bisibihin nafi. Dan yang diinginkan dengan shibihin nafi adalah an-nahi wa du'a. Demikian pula kalau diawali oleh nahi. Nahi tentunya la nahi. Dan ad-du'a. Ad-du'a, la nahi juga bisa bermakna doa. Ya kan? Kan la nahi wa du'a. Jelas kan? Pokoknya kalau diawali oleh la nahi atau doa, boleh juga. Dinasab setelahnya. Dia meropa isim menasab khobar. Lihat, famithalun nahi qauluka. Contoh nahi ucapan antum. La tabrah mujtahidan. Mana isimnya ini? Dhamir mustatir, takdirnya anta. Itu isimnya, dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta. Khobarnya mujtahidan. Adapun tabroh sendiri majzum dengan lanahi. Iya. Aila tatruk al-ijtihad bal istamir alaihi. Yaitu artinya jangan kamu tinggalkan bersungguh-sungguh, bahkan terus meneruslah di atasnya. Karena makna la tabroh, maknanya terus menerus. Iya. Fala nahiyah wa tabroh fi'il mudhari majzumun bila. Sementara tabroh fi'il mudhari dijazam dengan la. Wa alamatu jazmiyah sukun, tanda jazamnya adalah sukun. Wasmuha mustatirun fiha takdiruhu anta. Sementara isimnya disembunyikan padanya, takdirnya adalah anta. Wa mujtahidan khobaruha. Sementara mujtahidan adalah apa? Khobarnya. Mujtahidan khobarnya. Mudah, gampang, alhamdulillah. Ya, tinggal nafi digantikan oleh siapa? Nahi. Wa mithalud doa, contoh doa. Qauluka, perkataan antum, la zala khairuka amiro. Ini maknanya la zala, semoga. Ya, khairuka amiro, kebaikanmu terus ada. Kata semoga terus itu la zala. Karena maknanya la zala apa? Terus menerus. Semoga kebaikanmu terus makmur. Ya. Fala nahfiya du'aiyah. Maka di sini la nafi du'aiyah. Maknanya apa? Doa. Wa khairuka ismuha wal kaf mudhafun ilaih. Kaf pada khairuka mudhafun ilaih. Amir wa amirun khabaruha. Sementara amir khabarnya. Wal makna ad-du'a lil mukhatab bidawamil khair indah. Maknanya doa untuk yang diajak bicara, semoga kebaikan itu terus ada di sisinya. Semoga kebaikan itu terus ada di sisinya. Kemudian beliau katakan,
wa inna masturito fi hadhil af'ali taqaddumun nafi au shibhihi. Tiada lain dipersyaratkan pada fiil-fiil ini dia diawali oleh penafian atau yang mirip dengannya, li'annaha bimakna nafi, karena fiil-fiil ini memang sudah bermakna nafi. Jadi ini 4 fiil ini tadi yang disebutkan, iya kan? Zala, infaka, fati'a, bariha, memang maknanya apa? Nafi. Fa idza dakhala alaihin nafiyu, kalau masuk padanya alat penafian, au shibhuhu atau yang menyerupainya, inqalaban nafil awal itsbata, maka penafian yang ada tadi itu menjadi itsbat. Kenapa? Li'anna nafiyan nafyi itsbatun, karena nafi tambah nafi jadinya penetapan. Paham ini? Nafi tambah nafi jadinya apa? Penetapan. Jadi tadinya kan maknanya tidak. Berarti penetapan jadinya. Penetapan jadinya iya. Makanya maknanya terus menerus. Tidak pernah, tidak boleh, tidak. Begitu. Berarti sama dengan labuddah. Paham kan? Harus. Terus menerus. Jelas kan? Paham maknanya? Karena nafi tambah nafi apa jadinya? Itsbat. Fayustafadu min haina idin al-istimrarul maksud. Maka diambil faedahnya ketika itu terus menerus yang dimaksudkan. Paham Rizky? Yakin? Al-qismu tsalits, jenis ketiga. Ini jenis terakhir karena juga sisa 1. Ma ya'malu hadzal amala bi syarti. Apa yang beramal amalan ini tapi dengan syarat anta taqaddamahu ma al-masdariyah ad-dzarfiyah. Ingat beda itu di ini sama yang sebelumnya. Dia diawali oleh ma masdariyah dzarfiyah. Wa huwa fi'lun wahid, yaitu dia satu saja. Wa huwa dama, yaitu kata dama. Jadi jangan samakan dama dengan yang tadi. Kalau zala fatiha bariha infaka diawali oleh apa? Nafi. Jangan bilang lagi manafi, pokoknya nafi. Bisa ma, bisa lah. Kalau dama harus diawali oleh ma. Ma apa? Ma masdariyah dzarfiyah, bukan manafi. Bukan manafi, tapi ma apa? Ma masdariyah dzarfiyah. Nanti akan dijelaskan kenapa dinamakan masdar. Dan akan dijelaskan kenapa dinamakan dzaraf. Sebentar. Itu ma irobnya. Kalau tadi ma nafi. Kalau ini ma masdariyah dzarfiyah. Wahuwa fi'lun wahid. Ini hanya satu fi'il. Wahuwa dama. Yaitu dia adalah dama. Siapa dia, Aldi? Assalamualaikum. Dan dia adalah dama. Dama yang saya sebut, bukan masdariyah dzarfiyah. Tidak, Assalamualaikum. Kenapa antum? Saya menyalahkan antum. Antum kan bilang masdariyah dzarfiyah. Saya bilang tidak. Ma-nya ini saya bicarakan dama. Jangan menghayal. Gimana antum ini? Saya jelaskan. Dia beramal dengan amalan ini dengan syarat diawali oleh ma masdariyah dzarfiyah. Paham Aldi? Ma masdariyah dzarfiyah. Siapa itu? Dia satu fi'il, yaitu dama. Makanya saya tanya tadi, siapa tadi Aldi? Kalau bisa diperpanjang, kenapa harus diperpendek? Saya cuma tanya, siapa dia? Jawabannya cuma dama. Kan saya bilang, dia beramal dengan syarat diawali oleh ma masdariyah dzarfiyah. Siapa dia? Dia bilang fi'ilun wahid, satu fi'il. Apa itu? Dama. Hanya satu fi'il. Apa itu Aldi? Itu sih saya butuhkan. Konsentrasi. Kenapa antum belajar begitu? Iya, belajar menghayal. Konsentrasi. Tahu semuanya. Dia menghayal. Wahwa dama, dia adalah dama.
Ya, dia adalah dama. Jadi ingat, ini tidak umum. Bedakan antara ma di sebelumnya dengan ma di sini. Ma di dama. Kan kalau dalam matan, ma bariha, ma zala, ma fakka, ma fatiha, ma dama. Seakan-akan ma itu semua sama. Enggak. Kalau ma pada selain dama, itu nafi. Sementara ma pada dama adalah apa? Ma masdariyah dorfiyah. Jelas? Perhatikan baik-baik itu. Karena kadang terjadi kesamaran terkait dengan ma. Terus pada dama harus ma. Tidak bisa yang lain. Karena dia harus ma masdariyah dorfiyah. Sementara pada selain dama tadi, fatiha, bariha, infaka, tidak harus ma. Yang penting bermakna nafi. Bisa manafi, la nafi. Paham kan? Jelas kan? Bahkan bisa nafi. Bisa nahi. Bisa apa? Nahi. Atau doa. Kalau ini harus ma. Contoh. Nah, la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika. Adapun dari sisi makna sama artinya. Dengan ma fatiha, ma bariha, ma fakka. Terus menerus. Terjemahannya. Iya. Lihatlah ashabuka. Saya tidak akan berteman denganmu. Madama zaidun mutaraddidan ilaika. Selama Zaid masih selalu datang kepadamu. Pemaknanya, selama Zaid masih terus datang kepadamu. Tapi kata selalu itu bukan diambil dari nafi tambah nafi. Tapi memang dama, maknanya dama. Dari kata dawam. Yang seorang selalu lakukan. Paham kan? Iya, maknanya memang ini kata dama. Yang selalu. Jadi Zaidun apanya? Isimnya. Mutaraddidan khobarnya. Dia diawali oleh ma. Lihat, fama masdariyah dzarfiyah. Nanti akan diterangkan apa maksudnya masdariyah, apa itu dzarfiyah. Maka ma masdariyah dzarfiyah. Wa dama fi'ilun madin. Dama adalah fi'il madi. Asalnya fi'ilun madiyun. Cuma dihilangkan ya-nya. Fi'ilun madin. Fi'il madi. Nasikhun menasakh. Tarfaul isma wa tansibul khobaro. Merofa isim dan menasab khobar. Wa zaidun ismuha wa mutaraddidan khobaruha. Nah sekarang saatnya diterangkan kenapa ma masdariyah. Kenapa ma dzarfiyah? Kata beliau, wa summiyat ma hadhihi masdariyatan. Ma ini dinamakan dengan ma masdariyah. Ma ini dinamakan dengan ma masdariyah. Li'annaha tu'awwilu ma ba'daha bil masdari. Karena dia menta'wil apa setelahnya menjadi masdar. Jadi kan dama nanti bisa ditawil ke mana? Ke masdar. Sama dengan an. Kan an dinamakan an apa? Masdariyah. Kenapa? Karena setelahnya bisa ditawil ke mana? Ke masdar. Cuman ada bedanya. Kalau an kan hanya harfu masdarin. Maka langsung ditawil ke masdar, hilang an. Kalau ini dzarfiyah. Nah, ini masalah. Nah, jadi dia bisa mengubah setelahnya. Siapa setelahnya? Itu dama. Menjadi masdar. Tinggal cari tasrif. Tasrifnya masdarnya dama. Dama yadumu dawaman. Masdarnya dawaman. Dipahami nih? Berarti nanti jadi dawam. Menjadi dawam. Terus. Wahuwa dawam. Yaitu bisa menjadi ad-dawam. Itu kata dama bisa menjadi apa? Ad-dawam. Karena ad-dama masdariyah. Wa dzarfiyah. Dinamakan dia dzarfiyah. Dinamakan dia dzarfiyah. Liniyabatiha anid dzarfi. Karena dia menggantikan dzaraf sebenarnya. Makanya nanti ada terjemahannya ya. Sebentar setelah ditakdirkan ada terjemahannya. Wa huwal muddatu, yaitu dzarf yang dia gantikan adalah kata muddah. Kata apa? Muddah. Apa artinya muddah? Selama.
Mudda artinya apa? Selama. Maknanya dzaraf. Wa takdir fil mithali sabiq. Takdir pada contoh telah lewat. La ashabuka muddata dawami Zaidin mutaraddidan ilaika. Dari mana kata dawam? Dari mamas, dari masdariyah, dari dama ada yang takwil ke masdar. Dari mana kata muddah? Dari ma sendiri. Ma itu adalah pengganti dari dzaraf. Jadi sekarang tidak ada lagi ma-nya karena udah dimunculkan, dia kan hanya pengganti dari muddah. Sekarang muddahnya ada. Ma-nya otomatis tidak ada. Terus dawam jadi masdar. Dia mudhof ilai dari muddata karena muddata dzaraf. Mudhof. Muddata dibaca nasab maf'ulun fi. Dawami mudhofun ilai wa huwa mudhof. Zaidin mudhofun ilai. Fi mahalli raf'in isimnya dawam. Ada paham? Kan ini majrur ini karena mudhofun ilai. Tapi kedudukannya isimnya siapa? Dawam. Terus mutaraddidan khobarnya dawam. Bukan lagi khobarnya dama karena sudah berubah menjadi apa? Dawam. Jelas ini? Jelas ini? Paham kan? Jelas? Jadi maksudnya, jadi kalau kita katakan, iya. Jadi, madama Zaidun mutaraddidan. Ma diganti dengan muddah. Muddata. Dama diganti dengan dawam. Zaid mutaraddidan. Paham kan? Paham jadinya? Dari mana kata muddata? Dari ma. Dari mana kata dawam? Dama. Yang dimasukkan mamas dari masdariyah. Tinggal dibilang muddata dawami Zaidin mutaraddidan. Paham kan? Jelas. Lihat contoh kedua. Wa mitaluha minat tanzili. Contohnya di dalam Al-Quran. Ma dumtu hayya. Ini takdirnya. Ma dumtu. Dumtu dari kata dama. Hayyan. Hayyan sebagai apa? Khobarnya. Tu isimnya. Domir muttasil fi mahalli raf'in isim dama. Iya kan? Sekarang kita takdir, kita tawil. Paham ini? Kita ubah. Ini kan ma masdariyah apa? Dzarfiyah. Paham kan? Apa takdirnya? Muddata. Dum tu dawam. Tu. Kan tu kalau bersambung dengan fi'il tu. Kalau bersambung dengan isim, iya. Ya kan? Paham ini? Kan tidak bisa isim bersambung dengan tu. Iya. Sudah. Jelas jadinya. Paham kan? Jadi bacanya muddata dawami hayyan. Jelas kan? Terjemahannya selama saya hidup. Paham? Dari kata mana kata selama ini? Karena ma itu sebagai pengganti dari apa? Mudda. Dzaraf. Jelas berarti? Jelas berarti? Berarti itu walirob domir mutasil Dom Robin isimnya iya sama dum dama sama kan dum dari dama kan sama dengan kola ya kulukul sama ya kola kolu kola takulna dama damu dama tadumna nah tasrifnya ya kan jelas ini juga begitu
Ya, domir mutasil. Ya, mabni ala sukun. Majrur, mudhafun ilaih majrur kan? Tapi fi mahalli raf'in, isimnya dawam. Indah, Ghazali. Hah? Masa. Nah, sekarang saya coba ganti. Saya bilang selain Quran, bukan Quran. Selain Quran. Karena tidak boleh kita ubah Quran. Madum tahayyan. Madum tahayyan. Apa takdirnya? Ya, Pak, kalau bersama dengan isim apa jadinya? Ka. Kan gitu. Berarti muddata dawa mika hayyan. Dah, tuma misalnya. Apa antum bilang? Tuma menjadi kuma. Berarti muddata dawa mikuma hayyan. Jelas berarti? Dipahami ini? Tapi kalau saya bilang begini, madamu tinggal antum pikirkan mau jamaah kalau bersama dengan isim apa jadinya? Itu ji. Jadinya apa? Hum. Berarti muddatadawamihim. Paham kan? Jelas kan? Jelas ini takdirnya. Jadi tergantung di sini domirnya gampang. Kalau berupa domir, kalau bukan domir seperti Zaid, langsung saja orangnya. Dah, selang. Jadi di sini yang perlu untuk fokuskan ma ini, ma apa? Dia ma masdariyah, dorfiyah. Terus kenapa dinamakan masdariyah? Kenapa dinamakan dorfiyah? Nah, itu paling pentingnya. Paham kan? Ya, ada pun sebagai pemula, enggak usah juga. Langsung saya bilang, madama, temannya karena madama, temannya karena mazala, mafati, mabariha. Tidak perlu diterangkan ma-nya itu apa. Karena dia belum perlukan. Ya kan? Belum perlukan itu. Yang penting dia tahu dulu untuk dasar amalannya. Tugasnya apa? Nah, sekarang baru dirinci. Selesai. Wa qaulul musannif wa qaulul musannifi dan perkataan penulis di matan wa ma tasarrafa minha dan apa yang tertasrifkan juga darinya beramal. Tasrifnya juga lihat dama saja tadi. Dama beramal, damu beramal. Ya kan? Dumta beramal, dumtu beramal. Ya, beramal semuanya. Ila akhir sampai akhir perkataan penulis yaitu tahawwala min sigotil madi ila sigotil mudhari atau ila sigotil amr. Yaitu berpindahnya dia, berubahnya dia dari bentuk madi ke bentuk mudhari ke bentuk amr atau ila ghairi dalik atau kepada selain itu. Karena bisa ditasrif semuanya. Kana yakunu kaunan, kainun makunun kun, la takun makanun mikanun. Dah, kina yukan. Andum bisa paham ini? Kan dia bisa tasrif. Jadi semua tasrifnya juga apa? Beramal. Wa ma'nahu artinya annal mutasarrifa min hadil af'ali. Bahasanya yang bertasrif dari fi'il ini. Yathbutu lahu hadal amal. Tetap baginya untuk amalan ini. Wa harful ismi wa nasbil khabar. Wa huwa harful ismi wa nasbul khabar. Yaitu rofa isim dan nasab khabar. Kama sabata lil madi minha. Sebagaimana hal itu berlaku tetap untuk madi darinya. Iya. Lihat tinggal contoh. Famitalul mudhari'i qauluka. Contoh dia beramal dalam keadaan dia sebagai fi'il mudhari. Ucapan antum. Yakunu Zaidun qa'iman. Jadi antum i'rab Zaidun sebagai apa? Isimnya yakunu. Qa'iman khabar yakunu. Wa yusbihu amrun nasyiton. Amrun apa? Isimnya yusbihu. Nasyiton khabar yusbihu. Fa yakunu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi anin nasibi wal jazimi. Lihat.
Yakunu adalah fi'il mudhari marfu karena kosong dari penasab dan penjazm. Wa alamatu rafihi dhammatu dhahiratu ala akhiri. Alamat rofanya dhamma yang nampak di akhirnya. Wa huwa mutasarrifun min kana an-nasikhah, dan dia dipecahkan dari kana, ia menghapus. Tarfaul isma wa tansibul khabar. Menasab isim merupa isim menasab khabar. Wa zaidun ismuha wa qa'iman khabaruha. Zaid isimnya, qa'iman khabarnya. Wa mitluhu ma ba'da, semisal dengannya apa yang setelahnya. Sama, antum tinggal i'rab yusbihu sama dengan yang pertama. Paham kan? Belum dah i'rab semua karena tujuan di sini bukan mengi'rab semuanya. Paham kan? Tapi tujuannya memahamkan amalannya kana. Memahamkan amalannya apa? Kana. Wa mitaluha minat tanzili, dan contohnya dalam Al-Qur'an. Contohnya di dalam Al-Quran, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yakunur rasulu alaikum syahida. Mana isimnya? Ar-rasulu. Mana khabarnya? Jelas? Jelas. Wa, dan firman Allah Ta'ala, fatusbihul ardu mukhdarratan. Tusbihul ardu mukhdarratan. Mana isimnya tusbihu? Al-ardu. Mana khabarnya? Ar-rasulu isim yakunu. Syahidan khabaruha. Wal ardu isim tusbihu. Wa mukhdarratan khabaruha. Gampang? Contoh mudhari. Wa mithalul amar qauluka. Contoh dia fil amar beramal, ucapan antum. Kun qa'iman. Qa'iman sebagai apanya? Mana isimnya? Domir mustatir. Takdirnya anta. Wa asbih nasiton. Karena asbah yusbihu asbih. Fil amarnya. Ya. Fakun fi'lun amrun mabniun ala sukun. Asbih fi'il fakun adalah fi'il amar mabni di atas sukun. Wa huwa mutasarrifun min kana an-nasikhah. Dia dipecahkan dari kana yang nasikhah. Dia menghapus hukum mubtada dan khabar. Tarfaul isma wa tansibul khabara, merupa isim dan menasab khabar. Wasmuha dhamirun mustatirun fiha wujuban. Isimnya dhamir yang disembunyikan padanya secara wajib. Takdiruhu anta. Takdirnya apa? Anta. Wa qa'iman khabaruha wa mitluhu ma ba'dah. Semisal dengannya apa yang setelahnya. I'rabnya sama. Walaupun kalau antum mau lihat i'rabnya ada di bawah. Di catatan kakinya semua di i'rab satu-satu, semua contoh. Iya. Wa mitaluhu minal Qur'anil Majidi qauluhu ta'ala. Contohnya dalam Al-Qur'an Al-Majid firman Allah Ta'ala, kunu hijaratan. Sama. Fal waw ismuha. Waw adalah isimnya. Wa hijaratan khabaruha. Hijaratan khabarnya. Wa kis alaiha goiruha. Kiaskan atasnya selainnya. Tambi. Terakhir kata beliau tambi. Qaulul musannif. Perkataan penulis laisa amrun syakhisan. Laisa amrun syakhisan. Amrun isim laisa, syakhisonnya apa? Khabar laisa. Yaitu apa makna syakhisan? Itu je, belum ingatkan. Apa arti syakhisan? Syakhisan itu punya dua makna. Masya Allah. Dahiban au habiro. Memang ada dalam bahasa Arab kata punya dua makna dan dua maknanya berlawanan. Seperti ini kata syakhisan. Syakhisan ini bisa bermakna pergi, bisa bermakna datang. Jadi ketika bilang laisa amrun syakhisan, amar bisa tidak datang atau amar bisa tidak pergi. Tergantung nanti koordinanya, apa yang diinginkan. Fa inna syukur ya'ti bimakna safar wa bimakna al-hudur. Karena asyukur datang bermakna safar pergi, wa bimakna al-hudur bermakna datang. Dua maknanya. Kama qalahul Faisi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Faisi. Lihat undur hasyata Abin Naja ala syarih Syekh Khalid Al-Azhari ala matni Al-Ajurmiyah. Lihat hasyiahnya Abin Naja pada syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari atas matan Jurmiyah. Wa demikian pula lihat juga hasyat Al-Hamidi Al-Kaprawi ya alamatni Al-Ajurmiyah. Lihat juga hasyiahnya Al-Hamidi terhadap Al-Kaprawi atas matan Jurmiyah. Ini semua yang mensyarah dan mentalik matan Jurmiyah. Maksudnya ini makna syakhisonnya, belum ingatkan. Paham kan? Selesai.
Kemudian berikutnya kata beliau rahmallah, inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Ini termasuk yang menasakh hukum mubtada dan khobar. Dan pembahasan inna lebih mudah dibandingkan dengan pembahasan kana. Karena inna tidak punya pecahan. Dan dia juga sedikit. Sehingga makna yang dijelaskan juga sedikit. Qala beliau berkata wa amma inna wa akhwatuha. Adapun inna dan saudari-saudarinya. Fa inna tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Sesungguhnya dia menasab isim dan merofa khobar. Dia menasab isim dan merofa khobar. Kebalikannya kana. Wahai inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Dia adalah inna, anna, lakinna, wa ka'anna, laita, dan la'alla. Itu saja. Sedikit. Ada 6. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. 6. Takul. Antum katakan. Inna zaidan qa'imun. Wa laita amron syakizun. Wa ma'asbah dalik. Dan apa yang mirip dengan itu. Ya. Wa mana inna wa anna. Kemudian belum terangkan. Jadi langsung di matan jurmiyah memang diterangkan maknanya. Mana inna dan anna atau kid. Maknanya adalah menguatkan. Maka terjemahannya sungguh. Terjemahannya apa? Sungguh. Walakinna lil istidrak. Adapun makna lakinna adalah bermakna mengistidrak. Nanti akan diterangkan apa artinya istidrak. Kalau dalam bahasa kita diterjemahkan akan tetapi. Dalam bahasa kita istidrak maknanya apa? Akan tetapi. Misalnya antum katakan gini. Zaidun goniyun. Zaid kaya. Lakinnahu bakhilun. Akan tetapi dia kikir. Paham? Kalau dalam makna bahasa Arab. Dan nanti akan diartikan oleh penulis. Menafikan apa yang disangka tetap. Atau menetapkan apa yang disangka nafi. Misalnya ketika anak bilang begini, Zaid orang kaya, antum sangka dia dermawan. Apa maksudnya? Karena dia kan kaya. Perkiraan antum kan dia kaya apa? Dermawan, suka memberi. Anak langsung bilang, lakinnahu bakil. Akan tetapi dia kikir. Berarti dia nafikan apa yang disangka? Tetap. Dipahami nih? Atau menetapkan apa yang disangka nafi. Jadi permainannya disangkaan. Misalnya bilang gini, Zaidun fakirun. Zaid orang fakir, miskin. Ya, kita sangka kalau orang miskin ya tidak suka memberi karena dia hanya terbatas pada untuk diri. Kan begitu sangkaannya. Berarti kalau tadi sangkaannya suka memberi, penetapan, dia nafikan dengan ada lakin. Kalau ini disangka tidak, dia tetapkan dengan ada lakin. Lakinnahu jawadun, jawadan. Lakinnahu jawadun. Akan tetapi dia dermawan. Paham kan? Jelas makna dalam bahasa kita akan tetapi. Dalam bahasa Arab diterangkan menafikan apa yang disangka tetap atau menetapkan apa yang disangka nafi. Wa ka'anna li tasbih. Kalau anna ka'anna maknanya untuk tasbih. Menyerupakan. Maknanya dalam bahasa kita seperti. Terjemahannya. Walaita lit tamanni. Sementara laita fungsinya untuk tamanni. Berangan-angan. Menghayal. Ya, apakah perkaranya mustahil? Atau usur. Tidak mustahil tapi sulit. Dipahami nih? Tidak mustahil tapi apa? Sulit. Iya. Misalnya ada orang berhayal, kalau saya punya uang sekarang 50 juta, saya langsung menikah. Tapi dia masih di RBA. Bisa nggak? Bisa. Sebetulnya langsung bapaknya kirim 100 juta. Iya kan? Bisa. Tapi apa? Sulit. Sebetulnya bapaknya juga petani cengkeh. Nanti tunggu panen baru dapat 50. Anda paham? Jelas ini? Belum lagi bagi-baginya, kali-kalinya banyak. Jelas. Itu namanya bisa tapi apa? Sulit. Atau perkara yang mustahil. Atau perkara yang mustahil. Dah, misalnya Dimas berhayal seandainya saya masih muda, saya akan daftar juga Universitas Madinah. Nggak bisa, dia sudah tua. Kan ada umurnya.
juga insya Allah. Ini apa namanya? Mustahil. Dipahami nih kan? Antum bisa pahami nih? Itu maksudnya. Itu hanya menghayal saja. Belajar saja di RBA. Jelas kan? Jadi bisa laita ini bisa bermaknanya perkara yang sulit atau perkara yang mustahil. Bisa dua. Wala'alla, sementara la'alla maknanya litaroji, bermakna berharap. Dari kata roja, mengharapkan sesuatu yang dicintai. Diterjemahkan dengan arti semoga. Tapi ingat, jangan sampai Quran juga antum terjemahkan seperti itu. Karena seluruh la'alla dalam Al-Quran, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bermakna at-ta'lil, agar supaya. Kalau dalam Quran, ini contoh biasa ini maknanya. Kalau dalam Quran terjemahannya bukan semoga. Bukan la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Enggak. Dalam Al-Quran maknanya agar supaya kalian bertakwa. Semuanya bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi secara bahasa maknanya adalah littaroji, bermakna harapan, semoga. Semoga. Iya. Misalnya antum katakan la'alla aldi aliman. Semoga Aldi menjadi orang alim. Paham? Apa namanya ini? Ini namanya taroji, harapan. Dipahami ini? Yang kedua bisa, dia punya dua makna, bahkan bisa tiga nanti. Tapi di kitab berikutnya, ini makna kedua, bisa bermakna tawakku. Tawakku itu lawan dari taroji. Kalau taroji menanti sesuatu atau mengharapkan sesuatu yang diinginkan, yang dicintai. Kalau tawakku menanti atau mengharapkan sesuatu yang tidak diinginkan atau dibenci. Paham? Dia bilang la'alla Aldi halikun. Ini bukan artinya semoga Aldi binasa. Bukan. Dia khawatirkan, diterjemahkan jangan-jangan Aldi binasa. Paham gak ini? Jelas ini? Jadi dia menanti sesuatu yang apa? Dia tidak senang. Dipahami ini tawakku? Intidhar al-amrul makruh. Ini maknanya. Ini maknanya. Ini matanya. Akul. Kita baca sedikit. Akul kata beliau. Al-qismu tsani min nawasikhil mubtada'i wal khabar. Jenis kedua dari pembagian mubtada dan khabar. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Kenapa dinamakan saudarinya? Inna dha'iruha fil amal, yaitu yang semisal dengannya dalam amal. Bukan saudara karena sekandung satu ibu satu bapak. Paham kan? Maksudnya apa? Semisal dengannya dalam beramal. Itulah bilang saudara. Kita semua ini saudara karena sama-sama sholat, sama-sama puasa kalau Ramadan. Paham kan? Jelas ini? Itu sama amalannya. Wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada'. Jenis ini masuk pada mubtada, fayan sibuh maka dia menasabnya, wa yusamma ismahu, dan dinamakan apa? Isimnya, bukan lagi mubtada. Wa yadkhulu 'alal khabari fayarfa'uhu, dia masuk pada khabar maka dia merofanya. Wa bimakna, apakah dia memang sebelumnya belum dirofa? Dirofa. Tapi kan dia hapus dulu. Dalam artian maka beliau bilang bimakna dalam artian annahu yujaddidu lahu raf'an. Yaitu dia memperbaharui untuknya rofa. Goyro rof'ihil awal. Yang bukan rofanya yang pertama. Karena dia hapus dulu baru berikan yang baru. Wa yusamma khobarohu. Dan dinamakan apa? Khobarnya. Paham kan? Nah, besok baru kita baca yang di bawahnya. Iya, bermakna berharap. Iya. Misalnya Allah yarhamani. Semoga Allah merahmati saya. Itu antum berharap. Semoga. Dah, alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah lanjut lagi besok.